di sini saya Jessica Tegris Putri Filubun akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pengantar Biologi dan Genetika dan Simbol Silsilah Keluarga. Ada dua pokok pembahasan, yaitu A. Genetika, B. Simbol Silsilah Keluarga. Yang pertama kita masuk ke genetika. Genetika merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan apa itu gen dan bagaimana gen bekerja. Gen merupakan yang diwarisi dari nenek moyang seperti warna mata, jenis kulit, dan yang lainnya merupakan bagian dari penampilan fisik suatu organisme. Namun, sifat-sifat selalu berupa penampilan fisik, tetapi juga merupakan suatu yang terlihat golongan darah maupun kekebalan terhadap suatu penyakit. Interaksi antara gen dan lingkungan ini juga merupakan sesuatu yang dipelajari oleh disiplin ilmu genetika dan bisa menjadi sangat rumit. Genetika bisa menjadi sangat rumit, misalnya kanker atau penyakit jantung dapat disebabkan oleh kombinasi antara beberapa gen dan hidup seseorang. Gen disimpan dalam suatu molekul panjang yang disebut DNA. DNA ini merupakan unit kimiawi yang disalin dan diwariskan melintasi berbagai generasi. Dalam suatu gen, mungkin tidak sama antara satu organisme dengan organisme lainnya, sehingga instruksi yang bermacam-macam seperti instruksi untuk warna hitam, coklat, dan lainnya. Kita masuk ke pewarisan gen. Gen adalah bagian dari DNA yang mengandung informasi untuk proses sintesis dari asam ribonukleat atau yang dimaksud RNA, yang nantinya akan mengandung informasi untuk membuat polipeptida, dan gen merupakan unit yang diwariskan. Setiap sel sperma maupun sel telur hanya memiliki satu alel. Hal ini terjadi agar nantinya ketika sel sperma dan sel telur ibu bersatu menjadi zigot, sel zigot tersebut akan dikembalikan memiliki dua salinan alel dari ayah dan ibu. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya gen tinggi atau gen pendek, seperti gen untuk orang dengan rambut coklat atau merah. Dan tinggi seseorang bisa bermacam-macam, biasanya bisa mencapai 160 cm sampai 161 cm. Karena gen untuk tinggi ini terdiri dari macam-macam gen yang saling berinteraksi. Selain itu, gen juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita masuk ke materi berikutnya, gen membuat protein. Keseluruhan gen dalam manusia yang terdapat dalam sel tersebut genom. Gen disusun dalam DNA yang terlihat di bawah mikroskop sebagai kromosom. Sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Manusia memiliki sekitar 100 triliun sel. Organisme yang sangat kecil sebagai bakteri mungkin hanya terdiri dari satu sel saja. Persilangan dua individu. Terdapat beberapa macam hibrid yang diantaranya itu, yang pertama, monohibrid, suatu hibrid dengan satu sifat beda. Yang kedua, dihibrid, suatu hibrid dengan dua sifat beda. Dan yang ketiga, trihibrid, suatu hibrid dengan tiga sifat beda. Untuk individu dengan pasangan gen sama disebut dengan homozigot. Sedangkan untuk individu dengan pasangan gen berbeda disebut dengan heterozigot. Kita masuk ke hukum Mendel 1 dan 2. Yang pertama, hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel dikenal dengan pemisah gen yang sealel. Sifat dominal yang tidak muncul secara penuh tersebut disebut dengan sifat intermediate. Yang kedua, hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel dikenal dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Perkawinan resiprokal merupakan perkawinan kebaikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama.
Perkawinan balik atau backcross ialah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu individunya. Uji silang atau test cross ialah perkawinan individu F1 atau yang dimaksud hibrid dengan individu yang homozigot resesif. Kita masuk ke simbol silsilah keluarga. Simbol silsilah keluarga adanya pembatasan jumlah anak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan oleh karena itu, untuk mempelajari pola pewarisan sifat terutama kelainan dan penyakit bawaan seringkali dilakukan dengan cara analisis peta silsilah atau pedigree. Peta silsilah ini diharapkan mampu memberikan gambaran jawaban yang memuaskan terhadap jumlah persoalan yang diakibatkan oleh kelainan atau penyakit. Ya, kita bisa lihat di sini ada peta silsilah yang terdiri 4 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Di atas dapat diuraikan fenotip dan genotipnya sebagai berikut. Yang pertama, fenotip laki-laki normal adalah individu 1A, 2D, 41. Laki-laki normal keril adalah 2E dan 3I. Laki-laki albino 3H. Perempuan normal adalah 2C, 3G, 3K. Perempuan karir adalah 1B, 2F, 3J, dan 4M. Kita masuk ke 2 genotip. Pada kasus pewarisan sifat albino di atas adalah mudah untuk menentukan genotipnya, yaitu hanya dengan melihat jenis arsiran pada simbol yang digunakan, yaitu sebagai berikut. AAA atau normal homozigot terdapat pada individu 1A, 2C, 2D, 3K, dan 4. AA atau normal heterozigot atau yang disebut normal karel terdapat pada individu 1B, 2E, 2F, 3I, dan 3J. AA atau yang dimaksud albino adalah individu 3H. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.